Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarpan, Prodi PAI Malam semester 2, memenuhi tugas UAS Mahara Al-Kalam, dosen pengampu Bas Yunub Chandra MPD. Ya bun ma'adrumati alamati Rabbi wal khabi aroma'u alamati indamantu wal maru al-wadipa wal narun. Pertama kita akan membahas tentang mi'rab maba. Karena di rob-roba ini mempunyai 4 tanda. Yang pertama doma, yang kedua wau, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. 4 yang rendah ini kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut mempunyai rob maba yang kita mutawid tamdatan berat ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Pamadomatu fatakunu alamatan rubi'i aryam banti mawadiyah fil salim al-mutawdi wal jami taqusiri wal jami laman nasira wami wal nawiram mu'dari wal ladhina yaqasilu ila dairil syaitan. Yang pertama kita akan membahas tentang jamaah. Jamaah ini menjadi tanda bagi rob maba pada 4 ataupun 4 kalimat. Pertama istima'ud, yang kedua jamak tafsir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang belum tersambung dengan sesuatu apapun. Ini adalah 4 mempunyai istri atau tanda dengan jamak. Ketika ini rob maba, pertama isri mufrad yang disebut dengan isri mufrad adalah maknanya fa laisa sanam wala majman wala ma'hamkon bima wala minal asma il khamsati. Kalimat ini adalah satu kalimat yang bukan menunjukkan terhadap dua atau banyak, ataupun yang mengikuti seperti menunjukkan dua atau banyak, dan bukan termasuk isim 5 pun lebih daripada 2 tergampan persnya Allah melhakon 5, dan dia termasuk mulham kalau yang mengikuti ini ya, mendukung hadap ataupun ya jamak ya. Menulisnya ini yaitu pada lafaz yang tidak ada maksudnya, seperti alfaz isma ini butuh maksudnya, dan juga hak mulhaq jama ini itu tidak ada maksudnya cara maqaid abun dan menawi wala minal siman ya sati man termasuk terhadap isim dima ini itu bukan arba waka dan semada ya, itu yang disebut dengan isim muqtad yang menunjukkan bahwa ataupun lebih mulhaq 2 atau bahkan pun jamak dan termasuk isim 5. Contohnya yang disebut dengan isim makhluk itu isim yang menunjukkan terhadap tunggal ataupun satu itu ya, berbeda dengan isim mufrad. Contohnya seperti alfaz jaidun, betul ini alfaz jaidan menunjukkan bahwa jaidun itu hanya ada satu. Nah, kedua metian jama tafsir. Yang jama tafsir itu man tahtajar bina'i mufradi. Ini maksud dengan jama tafsir yaitu kalimat yang berubah dari bentuk mufradatnya.
Jadi dari bentuknya ifrod menjadi jamaknya itu ada bahannya, bahan dalam bentuk kalimatnya. Di sini sekarang dua bahannya taksir itu ada 6. Yang pertama syakal, yakni perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya hanya sekali saja yang berubah. Contoh, asmalu menjadi usmalu. Seperti di sini kita melihat bahwa yang berubahnya itu ada syakal saja, bersama yang bertanya bersama patah menjadi doma. Tuh yang kalimatnya itu masudun, tuh sehingga asadun jadi usudun biar paknya. Yang kedua bahannya itu an-nafsu, ini berbahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya hanya bergabung hurufnya saja. Mi'matun, mi'mat, artinya itu butuh dikembangkan menjadi ilmu nih, hurufnya dicamakan. Ketiga itu ziyadah, yakni perubahan bentuk ke bentuknya hanya menambahkan hurufnya saja. Contoh, sidun menjadi sinawadun, ketika dimemakan ditambah dengan alif sinwanun. Yang selanjutnya sakal mukons, ya kalau ini adalah ya bahan bentuk mufrad ke bentuk jamak dengan merubah syakal dan mengurangi hurufnya. Contohnya rusulu menjadi ruslun. Yang bertambah itu adalah yang pertama syakal, benar itu bersama patah menjadi berubah itu culun. Kemudian orang jawabannya tentang makan wasulun. Gimana itu sakal dia ada ya, jadi ini ya untuk bentuk mamanya dengan mengubahkan sakal dan menambah hurufnya. Contoh, rusai pajawajulun menjadi rajalun, yakni berbatah menjadi fasrah, menjadi jata dan alif fasarnya yulun menjadi rijalun. Huruf 6 itu merupakan syakal bersamakan ziyadah, yakni perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya dengan merubah syakal, kemudian mengubah hurufnya dan menambahkan hurufnya. Contoh seperti apa? Kamun menjadi ilmalun, dia yang berubah menjadi kasroh. Kemudian alifnya berarti ada al-azab yang dihilangkan di alifnya. Kemudian ditambah alif menjadi ilmanun. Contoh di perubahan sakal muksajadah kan di 6 tambahan yang ada di zaman taksir. Jika kalimat mufrad dia menjamakan di jamak taksir, yaitu ada 6 perubahan dalam jamak taksir. Selanjutnya salim itu dengan jamak salim itu majani atau majubin utain kamat yang dijamakan dengan memakai alif dan ta. Contohnya seperti hindun menjadi himdanun, dan hemat kemudian mendapatkan menjadi himdatun. Alif dan ta ini disebut dengan
Ahmad Salim. Keempat, fi'il mudhari yang belum dengan lama seperti membuat mudhari yang bersambung dengan suatu apapun. Maksudnya fi'il mudhari yang ditandai dengan adamah ada fi'il mudhari yang belum termasuk dengan alif tasyin ucama dan ia mufrad muktabah dan juga kosong dari amil nafsi dan amil nazai. Contohnya itu adalah yadnaru penjualan malam sir. Contohnya itu seperti utad yajurun fi'il mudhari dengan fi'il bernama. Jadi kesimpulannya yang akan kita bahas itu mengenai tanda fi'il bahas tentang i'rab bab yang mempunyai tanda untuk lemah kau lif dan nun. Bahwa kalimat tersebut itu fi'il apa gitu seperti yang hanya kami mungkin itu saja yang saya dapat pahami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.